Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat. Dan kembali lagi teman-teman di pertemuan desain kali ini, di mana kita menggunakan Adobe Illustrator. Ini adalah tahap pertama teman-teman untuk kita belajar tentang bagaimana menggunakan tools yang ada di Adobe Illustrator. Yang mana pada pertemuan hari ini kita membahas terkait dengan tracing object, di mana ada beberapa tool yang akan kita gunakan nantinya. Seperti pen tool, kita akan belajar tentang stroke, fill, kita akan belajar terkait dengan anchor, kita juga akan belajar tentang handle. Ini adalah materi dasar pertama ya, kita belajar tentang Adobe Illustrator untuk membuat sebuah objek. Oke, yang pertama, mungkin teman-teman bisa mengambil gambar objek ini dengan teman-teman melakukan screenshot kayak gitu, atau teman-teman mencari objek yang lain kayak gitu. Nah, setelah teman-teman memasukkan gambar di dalam uh, artwork ya, lembar kerja teman-teman ya, teman-teman sesuaikan untuk tempatnya kayak gitu. Di sini saya menggunakan lembar kerja 1080 kali 1080 pixel. Oke, teman-teman, setelah teman-teman sudah memasukkan gambar ini, teman-teman bisa melakukan lock pada objek gambar ini. Caranya adalah teman-teman pergi ke layar kayak gitu ya. Terus teman-teman klik pada bagian layar pertama, arah panah yang ke samping kanan, diklik akan muncul satu gambar kayak gitu ya, satu layer sub layer ya. Di layar pertama ini adalah objek burung ini. Itu kita bisa lock dengan klik toggle lock ini ya, toggle lock. Nah, ini objek tidak bisa diubah-ubah kayak gitu. Selanjutnya, apa yang kita lakukan, teman-teman? Teman-teman bisa melakukan zoom dengan Ctrl plus ataupun ALT scroll. Kalau misalkan teman-teman menggunakan keyboard kayak gitu. Sorry, menggunakan mouse. Terus selanjutnya, yang kita lakukan adalah kita menggunakan yang namanya tools pen tool. Ya, ini akan sering kita gunakan teman-teman untuk membuat sebuah objek kayak gitu ya. Untuk tahap awal ini. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi terlebih dahulu objek mana yang akan kita kerjakan kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan di objek ini teman-teman harus membuat prioritinya ya, di mana objek-objek mana yang akan teman-teman buat kayak gitu. Dan posisinya itu di mana? Di depan atau di belakang. Karena nanti kita akan membuat objek ini berdasarkan layer per eh, komponen seperti itu. Misalkan di sini kalau saya lihat mungkin kita akan membuat yang namanya sayapnya dulu karena posisinya ada di depan. Ini nomor satu. Nah, ini nomor satu. Terus nomor dua, mungkin saya akan menggambar eh, kepala kayak gitu. Nomor duanya, karena kenapa posisinya di belakang sayap ini kayak gitu. Terus yang ketiga mungkin saya akan menggambar eh, mulutnya. Terus selanjutnya saya akan menggambar dadanya. Ini kalau misalkan ngopi dengan tekan ALT kayak gitu. ALT klikan kiri terus di drag seperti itu. Terus nomor 4. Terus selanjutnya saya akan membuat kaki. Eh, buat kaki nomor 5. Dan nomor 6 saya akan membuat sayapnya. Ekornya, sorry. Nah, ini nomor 6. Oke. Terus selanjutnya, ketika kita udah menentukan objek-objek mana yang akan kita buat, kita langsung menggunakan yang namanya pen tool. Kayak gitu. Untuk membuat objek pertama kita.
yaitu sayap. Nah, untuk memulai teman-teman ada banyak cara. Teman-teman bisa melakukan dua cara. Nanti akan saya contohkan per objeknya. Mungkin yang pertama adalah cara pertama, di mana teman-teman klik sekali, kayak itu ya, di satu titik. Terus selanjutnya teman-teman klik ya, klik satu kali, klik kanan ya, klik kanan satu kali dan tekan, tekan dan geser. Jadi jangan terputus, kayak gitu ya. Jadi klik, tekan terus, klik kanan, tekan terus, terus di drag kayak gitu ke arah yang ingin teman-teman inginkan, kayak gitu ya. Ketika sudah, teman-teman lepaskan klik kanannya. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya, kalau misalkan kita masuk di titik ini lengkungannya tidak sesuai dengan apa namanya garisnya. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa menekan tombol ALT ya, terus sampai muncul mouse-nya berubah menjadi segitiga putus itu. Terus di sini ada yang namanya handle. Nah, untuk menekan tombol ALT ditekan terus ya. Handle, terus kita geser, kita klik, terus kita geser. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan pada garisnya ini. Nah, terus selanjutnya kita bisa melakukan tahap selanjutnya yaitu klik, geser, klik, geser. Kayak gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya kalau teman-teman lihat di sini ketika mau di titik ini eh, garis bantu birunya juga melengkungnya tidak sesuai dengan garis bantu di sini, ya. Garis bantu pada gambar ini. Tekan teman-teman tekan ALT, ditekan terus, terus handle-nya diubah kayak gitu. Atau teman-teman bisa ngeklik pada yang namanya anchor. Nah ini, anchor diklik, handle-nya akan hilang kayak gitu. Terus selanjutnya teman-teman sesuaikan lagi, disesuaikan lagi. Bentar, di sini disesuaikan. Nah, jika sudah, nah ini untuk garis bantu birunya udah sesuai. Jadi tinggal saya klik aja, tekan. Klik sekali tanpa perlu geser-geser karena udah sesuai. Terus selanjutnya kita klik lagi karena garis bantunya ini lurus. Jadi kita klik dan geser. Klik, tekan klik kanan, geser. Kayak gitu. Dengan menekan klik kanan terus ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Terus sampai ke posisi awal kayak gitu ya. Nanti akan membentuk sebuah objek. Tapi kalau misalkan tidak sampai di titik awal itu hanya sebatas garis meskipun warnanya hitam kayak gitu ya. Tapi dia sifatnya garis kayak gitu. Nah, ini kita klik, kita geser, kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, jika teman-teman lihat untuk objeknya itu belum rapi, nah teman-teman bisa memilih menu yang namanya Direct Selection Tool, yang mana kita merapikan lagi untuk objek yang kita buat. Misalkan kita pilih handle ini, terus kita sesuaikan, terus ini juga sama, kita sesuaikan, terus di sini kita juga sesuaikan. Nah, seperti ini. Dan anchornya kita klik. Nah, ini kita sesuaikan teman-teman. Nah, terus bagian ini, terus ini juga. Nah, nah seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman eh pengen mewarnai ya, tinggal diberikan warna di sini. Fill kayak gitu dengan warna apa yang menjadi keinginan teman-teman. Kayak gitu. Misalkan di sini saya pakai warna ini. Oke, ya.
Terus selanjutnya nomor 2 akan kita buat yang namanya kepala kayak gitu ya. Sama kita akan menggunakan pen tool ya, atau teman-teman bisa menggunakan shape kayak gitu ya. Misalkan kita di sini menggunakan shape aja. Ini kita sesuaikan untuk bulatannya. Mungkin warnanya itu saya beri warna putih. Terus eh, terus saya beri warna line-nya, line-nya itu dikasih warna hitam misalkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk garis line-nya, oh ternyata belum diwarnai. Oke, sudah. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen line-nya agak besar, teman-teman ke properti. Nah, di sini stroke-nya bisa diperbesar. Di pojok kanan ini, teman-teman. 4 misalkan, terus kita sesuaikan posisinya. Oh, kurang besar ternyata. Nah, teman-teman untuk memperbesar atau memperkecil shape ini, teman-teman bisa menekan tombol secara terus itu dengan tekan shift kayak gitu. Biar nilainya itu proporsional seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, nah seperti ini. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat, harusnya kan posisi sayap ini di atas kayak gitu ya. Karena posisinya ada di kepala ini posisinya di bawah sayap kayak gitu ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman pergi ke layer. Terus untuk bagian elips ini itu kita taruh di layer di bawah pad. Nah, seperti ini ya. Mungkin untuk stroke saya sesuaikan lagi mungkin warnanya jadi 3 seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita udah buat nih kepalanya kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya kita akan membuat mulutnya. Nah, sedangkan tadi harusnya mulutnya itu sampai di posisi kepala. Nah, kita bisa melakukan opacity atau melakukan transparansi biar mudah untuk dilihat. Dengan cara teman-teman klik opacity, sorry, ke properties dengan syarat teman-teman udah mengaktifkan atau select objeknya, terus pergi ke opacity, kita kasih nilai 50%. Nah, untuk apa? Untuk kita tahu posisi yang ada di kepala yang lain seperti itu. Nah, mungkin di sini kita tambahkan mata. Nah, seperti ini. Terus mungkin stroke-nya itu dihilangkan dengan klik pada transparan ini atau non. Terus untuk fill-nya kita klik dulu biar posisinya di depan. Ini yang menandakan bahwa kita akan mengubah fill. Kalau stroke-nya di depan berarti stroke yang akan prioritas diubah warnanya. Nah, di sini untuk fill kita kasih warna hitam. Nah, jika sudah teman-teman bisa menekan V kayak gitu. Nah, ini kita sudah bisa membuat mata. Terus selanjutnya kita akan membuat sebuah mulut, gitu ya. Prosesnya sama, ketika kita tidak bisa menggunakan shape, kita akan menggunakan yang namanya eh, pen tool kayak gitu ya. Nah, di sini kita sesuaikan, kita tekan di sini, terus kita tekan di sini, terus selanjutnya kita tarik ke sini, terus kita tarik ke sini, kita tarik ke sini. Nah, ketika di sini garis bantunya melengkungnya nggak sesuai keinginan kita, ya kita klik pada anchornya, terus kita sesuaikan. Nah, ini gara-gara kita menggunakan fill kita nggak kelihatan nih posisi ini seperti apa. Jadi kalau saya saran bisa menggunakan yang namanya stroke aja untuk mendesain kayak gitu. Atau mungkin ini kita ubah dulu, kita V.
kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini mungkin akan terlihat bentuk objek ya. Padahal ini hanya sekedar garis kayak gitu. Nah, untuk membuktikannya seperti apa? Mungkin untuk bagian fill ini kita ubah menjadi non. Terus untuk stroke kita ubah warnanya jadi hitam kayak gitu. Oh, belum klik. Nah, di sini teman-teman akan lihat bahwa garis titik awal di sini, titik akhir di sini dia belum bentuk objek kayak gitu. Terus untuk ketebalan mungkin bisa kita ubah. Nah, Pak, gimana caranya kalau misalkan ini tadinya line itu bisa kita buat atau kita tambah dengan atau kita jadikan objek kayak gitu ya. Nah, teman-teman pergi ke pen tool kayak gitu ya. Tetap ke pen tool. Terus selanjutnya teman-teman tekan pada bagian anchor yang terakhir teman-teman buat tadi sampai ada garis miring. Terus selanjutnya kita klik dan ini udah otomatis dia akan menggabungkan nanti di mana titik itu akhirnya yang sudah teman-teman pilih tadi. Terus kita akhiri di awal kayak gitu. Terus kita tarik, geser. Nah, kita sesuaikan. Nah, ini kita sudah membuat sebuah mulutnya kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya, kalau misalkan belum sesuai, teman-teman bisa melakukan ataupun merapikan kayak gitu. Dan ini biar tidak terlalu lancip, mungkin ada bagian rounded ini kita sesuaikan kayak gitu. Biar tidak terlalu apa namanya lancip. Nah, seperti ini. Dan akhirnya lebih halus kayak gitu ya. Terus selanjutnya mungkin kita bisa menyesuaikan pada bagian garisnya. Ini terlalu over kayak gitu. Terlalu masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Pun juga sama, udah. Oke, mulut juga sudah kita buat kayak gitu ya. Mungkin posisi mata. Ini tadi kan di bawahnya ya. Oh, ini udah di atas, terus ini udah di atas. Oke. Oke, mulutnya juga udah dibuat kayak gitu. Mungkin untuk objeknya fillnya saya beri warna putih kayak gitu. Oh, sebelum itu kita buat garis line untuk mulutnya ya. Tetap menggunakan pen tool. Kita klik. Eh, kita klik pada bagian ini. Terus kita sesuaikan. Eh, oh, ini, 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 kayak gitu. Oke, enter. Karena kita hanya membuat garisnya saja. Kayak gitu. Nah, jika sudah, mungkin kita bisa menambahkan fill biar nggak transparan fillnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, ini pun juga kita kembalikan yang tadinya opacity-nya 50%, kita ubah menjadi 100. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita membuat paruhnya, kayak gitu ya, atau dadanya ini, kayak gitu. Nah, teman-teman nggak perlu membuat lingkaran atau sebagainya. Teman-teman cukup menggunakan pen tool kayak gitu. Terus kita klik posisinya di awal terserah bebas kayak gitu. Terus kita sesuaikan. Terus mungkin posisinya di sini. Terus di sini mungkin. Nah, terus ini kita langsung ke garis lurus ke start awal tadi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, posisi paru itu di mana posisinya? Di bawah, di belakang sayap ini. Sehingga kita pergi ke layer,
Terus kita letakkan ini di belakang sayap. Nah, terus untuk dada ini juga di belakang kepala. Berarti kita taruh bawah lagi. Nah, seperti ini. Jadi, nah teman-teman selanjutnya bisa melakukan penyesuaian atau perbaikan menggunakan direction tool untuk menyesuaikan. Nah, seperti ini. Dada sudah kita buat, teman-teman. Terus selanjutnya kita akan membuat kaki. Sama, kita klik aja bagian di dalam atau di dada kayak gitu. Terus kita klik pada bagian sini. Terus kita klik pada bagian ini. Kita klik tarik kayak gitu. Terus ini kita klik karena garis bantu birunya sudah sesuai. Klik sekali. Terus kita atur klik di sini terus tarik. Terus kita klik di sini. Terus klik di sini. Klik di sini, tarik. Terus kita taruh di awal. Nah, ini kita udah bikin kaki. Terus biar tidak terlalu kaku, ya, ini kita buat sedikit melengkung kayak gitu. Terus kalau teman-teman lihat ini posisinya kan di atas dada. Nah, padahal kalau di gambar itu posisinya di belakang. Sehingga kaki ini aktif kita taruh ke belakang, atau ke bawah apa namanya dada. Nah, seperti ini. Jadi, kita sudah membuat sebuah kakinya. Terus selanjutnya setelah selesai kita akan membuat ekornya kayak gitu. Sama kita klik di bagian sini, terus kita klik sini, terus kita klik atau kini terlalu jauh, kita tekan ALT, handle-nya kita pendekkan, terus kita klik bagian sini, geser. Nah, seperti ini. Terus kita klik pada anchor-nya. Terus kita klik pada bagian sini, kita sesuaikan. Terus anchor-nya kita klik. Terus kita klik pada bagian sini. Terus selanjutnya kita klik bagian sini dan kita tutup. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman, terus selanjutnya kita sesuaikan lagi posisi ekor ini di belakang apa namanya? Di belakang dada, di belakang sayap. Jadi ini taruh bawah. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya mungkin biar smooth kayak gitu ya. Ini mungkin bisa disesuaikan. Nah, seperti ini. Biar tidak kaku kayak gitu ya. Terus selanjutnya mungkin kita akan buat garis ini terus seperti ini. Enter atau menekan tombol V. Terus ini mungkin kita kopas aja. Tekan ALT. Sorry, saya ulangi ALT. Sampai ada dua gambar mouse-nya, petunjuknya. Terus kita geser. Dan kita letakkan. Dan selesai. Kita membuat sebuah objek. Mungkin sayapnya kita ubah jadi warna putih saja. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya eyedropper. Tinggal mencari warna. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman. Materi hari ini untuk membuat sebuah objek burung. Silakan teman-teman mencoba masing-masing. Semoga berhasil dan menghasilkan sebuah objek yang bagus. Sekian dari pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.